Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidul Mukhtarah halaman 276. Al-Khamisu. Qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati daran yuqalu laha darul farahi la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalamu, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu negeri yang disebutlah negeri itu adalah Darul Faroh. Maka tiada boleh masuk ke dalam negeri itu kecuali orang-orang yang selalu memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kecil. Parloha artinya, kalau pariha gembira, kalau parloha menggembirakan, dan itu berulang-ulang karena kan ada mudha'aful ain tufidul katrah wal mubalaghah. Ketika ain fi'il itu ditasdidkan, maka menunjukkan kepada satu penguatan pekerjaan itu dan berulang-ulang. Artinya selalu menggembirakan anak-anak kecil. Ya, terus Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, asaitu fatahirni. Ya Rasulullah, aku bermaksiat, maka sucikanlah aku. Qala wa ma isyanuka. Nabi bertanya, apa kemaksiatanmu itu? Qala astahyi min an aqula. Orang itu berkata, aku malu dari bahwa aku mengatakannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atastahyi minni an tukhbirani an dhanbika walam tastahyi minallahi ta'ala wa huwa yaraka. Apakah engkau malu kepadaku untuk mengkhabarkan kepadaku tentang dosamu itu, sedangkan engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala, sedangkan Dia melihatmu. Qum fakhruj min indi hatta la tanzilan naru alaina. Bangunlah dan keluarlah dari sisiku sehingga tiada turun api atas kita. Kalau bahasa kita, lu pergi dah, lu pergi. Khawatir nanti api nyamber bukan hanya dirimu, tetapi akan membinasakan kita semua. Mendingan lu pergi dah dari sini. Diusir sama Nabi itu orang. Fa kharaja ar-rajulu khaiban wa ayisan wa bakiyan min 'indi rasuli. Maka keluarlah orang itu khaiban, dalam keadaan kecewa, wa ayisan, dalam keadaan berputus asa, wa bakiyan, dan dalam keadaan menangis dari sisi Rasulullah. Faja'a Jibrilu wa qala, maka datanglah Jibril dan berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, lam ajistal asi lima ajistal asi walahu kafaratun dunubihi wa in kanat kathiratun. Lima ayistal ayisa, mengapa engkau memputus asakan orang yang bermaksiat, sedangkan dia
memiliki tebusan-tebusan untuk dosanya itu, sekalipun dosanya itu adalah besar. Wa in kana katsiratan, walaupun adalah dosanya itu banyak, tapi dia punya tebusannya. Kenapa kau membuat dia berputus asa? Padahal dosa yang banyak yang dia lakukan memiliki tebusan-tebusannya. Jibril bilang begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kafaratuhu. Lalu Nabi bertanya, wa ma kafaratuhu, apa tebusan dosanya? Qala lahu sabiyyun saghirun fa idza dakhala fi baitihi wasabiyyu yastaqbiluhu fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulati aw ma yafrahu bihi. Orang itu memiliki anak kecil, maka apabila ia masuk ke rumahnya sedangkan anak itu datang menemuinya, maka dia memberikan kepadanya sesuatu dari makanan-makanan atau sesuatu yang dapat menggembirakannya. Fa idza fariha sabiyyu yakunu kaffaratan lidzanbi. Maka apabila anak itu telah bergembira, maka hal itu adalah menjadi tebusan-tebusan dari dosanya. Jadi orang yang kalau kemana-mana dia bawa pulang sesuatu untuk gembirain anaknya, untuk gembirain istrinya, itu menjadi tebusan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini dalil untuk orang yang suka bawain pulang waktu tahlilan. Ini dalilnya. Jadi yang ada apa aja waktu disuguhin tahlilan, bawa pulang semua. Manting bocah, manting bocah buat nyenengin bocah. Ini dalilnya ada. Anak kita kalau pas kita pulang melihat kita bawa tentengan, girang bener, senang bener. Apalagi tentengannya ada multivitamin tuh di besek itu kan, ada kue, ya ada air, ada snack, ada nasi, ada lauk, multivitamin di situ. Masukin aja semua yang ada di situ bawa pulang. Ini dalilnya. Waktu ditanya bagaimana, manting bocah. Sampai rokok lu bawa juga, gak apa-apa. Rokok kan buat manting baba lu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mizahu jaizun min ghairi kadhibin. Bercanda itu boleh dari tanpa berbohong. Bal huwa matlubun ma'al ahli wal atfali li idkhalis sururi alaihim. Bahkan bercanda itu dianjurkan bersama istri, anak-anak, untuk memasukkan kegembiraan kepada mereka. Jadi kudu banyak bercanda sama istri. Ibtisamuka ala wajhi imra'atika laka afdalu min mi'ati rak'atin tatawwu'an. Ketika engkau membuat istrimu tersenyum, itu lebih afdal dari 100 rakaat sholat sunnah yang engkau kerjakan. Jadi bercandanya butuh juga sama bini. Ini kalau di rumah cemberut, asem. Pas giliran keluar rumah ketemu teman cekakak, cekiki. Kayaknya bebas banget begitu. Berarti itu selama di rumah penderitaan. Ketika dia keluar rumah bebas, ketawa, cekakak, cekiki. Masya Allah.
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-inqibadu anin nasi maksabatun lil adawati. Al-inkibab, Al-inkibab terlalu menutup diri atas manusia. Maksabatun lil adawati, dapat menyebabkan permusuhan. Al-inkibab, terlalu menutup, terlalu pelit, itu inkibab. Gak mau bergaul, itu inkibab. Terlalu menutup diri, itu inkibab. Diem aja, gak ada omongannya. Nongkrong di situ diem, nongkrong di sini diem, kagak ada omongannya, inkibab. Pas diangkat aja kelang-kelang. Itu inkibab, terlalu menutup diri itu. Jadi nggak ada bercandanya, nggak ada senyum-senyumnya, inkibab. Maka terlalu menutup diri atas manusia itu maksabatun lil adawah, dapat melahirkan permusuhan, dapat menyebabkan permusuhan. Wal inbisatu ilaihim majlabatun liqurna isu'i. Likurona isu'i, wazannya pu'ala. Dan terlalu membuka diri kepada manusia itu justru majlabatun likurona isu'i, mendatangkan teman-teman yang buruk. Inbisal, terlalu membuka diri, kebangetan baik. Sodako, kebangetan baik. Bergaul, kebangetan banyak. Kalau yang pertama, inkibal, itu terlalu menutup diri. Kalau inbisal, terlalu membuka diri, kebangetan baik. Orang yang kebangetan baik justru akan mendatangkan teman-teman yang buruk. Ntar kagak boleh kita buka dompet dikit, orang pada mau minjem duit aja. Ada yang begitu, ada. Temen lama gak ketemu, ada kali 10 tahun, 15 tahun, sekali datang ketemu minjem duit. Itu namanya inbisal. Jadi inbisal tuh terlalu baik. Inbisal terlalu lapang, terlalu gampang, terlalu mudah, terlalu baik. Orang terlalu baik, gak punya prinsip dia. Jadi terlalu, misalnya bares kebangetan bares, baik kebangetan baik, itu justru dimanfaatin orang. Akun bainal munqabidi wal munbasiti. Maka jadilah engkau di antara munqabid dan munbasit, tengah-tengah. Tidak terlalu menutup diri, tidak terlalu membuka diri. Jangan terlalu diumbar-umbar, tapi juga jangan terlalu ngepel-ngepel banget. Kayak pertahanan Itali, susah banget digolinnya gitu. Pertahanan Itali. Jadi baik jangan terlalu baik, pelit juga jangan terlalu baik, pelit. Menutup diri jangan terlalu menutup diri, membuka diri juga jangan terlalu membuka diri. Fakun bainal munqabid wal munbasit. Maka jadikanlah dirimu berada di tengah-tengah antara keduanya, antara munqabid dan antara munbasit. Qala al-habibu Ahlan.
قال الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاسي رضي الله عنه. Berkata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu, إذا أردت أن تخرج إلى مكان فاحمل كتابك معك. apabila engkau ingin keluar ke satu tempat, maka bawalah kitabmu bersamamu. إلا أن تكون عند أحد من الإخوان. Kecuali bahwa adalah di sisimu terdapat satu orang dari teman-temanmu. Kalau kita menuju kepada satu perjalanan, bawa kitab, bawa yang bakal kita baca. Kecuali kalau kita sedang ngumpul sama teman-teman kita, jangan asik dengan kitab. Itu namanya nggak baik dalam bergaul. Kalau baca kitab lagi ngumpul, kagak boleh. Kira-kira bagaimana? Lagi ngumpul dia main HP, HP dilihatin, bagaimana lagi itu? Ukuran kitab aja kita nggak boleh bawa. Kalau lagi kumpul sama temen, ini lagi kumpul sama temen asik HP sendirian, main ini main itu asik. Itu bahasanya pergaulannya masif. Alhamdulillah, ini kita kedatangan Tuan Guru Muhammad Zaini dari ibu kota ke kampung. Beliau kan di Samarinda ya. Samarinda sekarang ibu kota Indonesia. Berarti ini orang kota ke kampung gini. Jadi beliau ini, saya pernah ke sana tahun 2018. Bisa 2018. Berarti kita sudah alhamdulillah menjalin silaturahim persaudaraan dengan beliau sudah kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun. Kalau Ustadz Khalid numpang ngopi di sini dari tahun 2015 ya. Di ngopi doang di sini, ngopi doang dia. Jadi ngopi di sini Ustadz Khalid dari tahun 2015. Berarti udah hampir mau ya 10 tahunan ya. Tanggung dikit lagi ya. من كلام الحبيب علي بن أبي بكر السكراني. Dan diantara ucapan Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, وفكل كل وجعل النية مع الله تعالى. sesuaikanlah kepada keseluruhannya dan jadikanlah niat bersama Allah Ta'ala. قال علي كرم الله وجهه روحوا القلوب Nyamankanlah hati, فإنها إذا أكرهت أميت. karena hati itu apabila dipaksa maka dia akan buta. Jadi sekali-kali itu ya kita nyantai-nyantai untuk nyaman-nyamanin hati. Jangan ya nyantai-nyantai gitu. Jangan terlalu dipaksa. Jadi agama itu ketika dipaksa pasti kamu akan dikalahkan oleh agama itu. Sekali-kali nyantai. Jadi jangan dipaksain. Justru hati ketika dipaksain dia akan jadi buta. Itu kata Sayyidina Ali itu. Rawihul qulub, nyamankan hati. Fa innaha idza ukriha amiyat. Karena hati kalau terus dipaksa dia akan jadi buta. Satu lagi. انكسر خاطر مؤمن إن كسر خاطر مؤمن أشد من هدم الكعبة 70 مرة. Sesungguhnya mematahkan hati seorang mukmin itu lebih keras, lebih dahsyat dari menghancurkan Ka'bah 70 kali.
bikin hati orang kecewa, bikin hati orang itu patah. Itu lebih keras, lebih dahsyat dari 70 kali menghancurkan Ka'bah. Satu lagi. Kana al-Habibu Abdullah ibn Husain ibn Tahirin lamma hamalat bintuhu huliyan min Singapura kasaraha. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik nih. Tatkala anak perempuannya membawa satu perhiasan dari Singapura, maka beliau menghancurkannya. Dihancurin itu perhiasan yang sedang dibawa oleh anaknya dari Singapura. Dihancurin. Faqalat zawjatuhu lima fa'alta zalika. Maka bertanya istrinya, mengapa kau lakukan itu? Ini oleh-oleh mahal dari Singapura, kenapa dihancurin? Faqad kasarta khatiraha. Sungguh engkau telah mematahkan hatinya. Faqala kasru khatiri imra'atin wahidatin khairun min kasri khatiri mi'ati imra'atin. Kata istrinya, kau hancurkan perhiasan miliknya, berarti engkau telah mematahkan hatinya. Maka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau katakan, mematahkan hati satu orang perempuan itu lebih baik dari mematahkan hati 100 orang perempuan. Mendingan matahin satu daripada matahin 100 orang perempuan. Ay bin nadri ila huliyiha. Maksudnya dengan sebab memandang kepada perhiasannya. Ini anak perempuan pakai perhiasan, seada-adanya orang perempuan patah hatinya. Kenapa? Karena ketidakmampuannya untuk mendapatkan perhiasan tersebut. Mendingan matahin satu hati perempuan daripada dengan sebab perhiasan itu dapat mematahkan 100 hati perempuan, bahkan bisa lebih daripada itu. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidil Imam Qutbul Aqtab Sultanul Auliya Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ketika beliau ngajar itu pakai sorban yang paling mahal. Jika ada murid yang bilang, wahai guru, engkau mengajarkan kita untuk hidup zuhud, sedangkan engkau bermewah-mewah dengan kehidupan dunia. Kata beliau, bagaimana yang bermewah-mewah? Aku hanya memakai pakaian ini tidak masuk ke dalam hatiku. Sedangkan engkau tidak memakai pakaian ini, tetapi kemewahan dunia ada di dalam hatimu. Sehingga beliau itu mengajarkan itu satu doa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia hanya cukup di genggaman, jangan kau masukkan dunia ke dalam hati. Itu yang diajarkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Maka malam hari ini kita akan mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ad-Da'i Ilallah, Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zaini dari Lok Bahu, Samarinda. Pada beliau kami hatur.